Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI dan kini kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai sabar menghadapi ciri-ciri akhir zaman. Baik Ustaz, Ya, kita lanjut. Biasanya respon Ustaz nih langsung ya. Baik pemirsa, Anda bersama. Kini Ustaz jadi narasumber nih. Baik Ustaz, kita tadi sebenarnya ciri-ciri itu banyak nih Ustaznya, tanda-tanda akhir zaman nih Ustaz. Kira-kira ada nggak golongan atau orang-orang yang menolak akhir zaman tersebut nih Ustaz? iya. Jadi kan berita tentang tanda-tanda akhir zaman ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan hal-hal yang gaib, masa depan itu kan gaib. Kita tidak tahu ya. Maka Rasulullah SAW memberitakan kepada kita ini tanda-tandanya saja. Tanda-tanda kecil lah istilahnya. Kalau tanda-tanda besar kita lihat nanti bagaimana matahari sudah terbit, terbalik gitu kan. Lalu bagaimana kita lihat mulai adanya benda-benda angkasa yang sudah meluncur masuk ke dalam bumi. Ya kan? Dan konon sekarang katanya kan NASA itu sudah mulai melihat bagaimana meteor-meteor itu sebenarnya setiap hari. Ya, ketika saya mempelajari ya. Jadi setiap hari itu jutaan meteor itu tembakan menuju bumi. Setiap hari. Ya. Ketika meteor itu bisa tembus nanti masuk ke dalam bumi satu saja. Lalu kemudian jatuh di laut. Maka dia akan terjadi tsunami yang begitu dahsyat. Kalau makanya kita lihat ada film-filmnya sekarang kan. Seperti Armageddon dan sebagainya. Itu benar-benar akan terjadi. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim. Kejadian akhir zaman itu Allah katakan nanti bagaimana nanti ada bintang-bintang yang akan menembus dan akan gunung-gunung itu akan lautan itu akan bergulung-gulung kata Allah. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman. Ya. Nah, saat ini kita akan mengangkat tadi itu berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah. Masalah sikap seseorang kemudian dia meremehkan tanda-tanda ini ya silahkan. Tapi tentunya kita tidak bisa menolak kan. Dengan hadirnya Rasul saja itu Nabi akhir zaman sudah. Jadi di akhir daripada kehidupan alam semesta ini akan senantiasa terjadi. Makanya kita diberikan tanda-tandanya agar kita sadar. Ingat ya, orang ini kan begitu. Kalau lagi sehat dia lupa. Kalau ketika sakit baru sadar nih, baru ingat nih Ustaz. Baru nyebut Allah terus. Saya ingat dulu ada seseorang yang pangkatnya jenderal. Dia mengatakan saya tidak percaya dengan adanya Tuhan katanya. Tapi suatu ketika dia diberikan peluang oleh Allah mengikuti sebuah perang. Sehingga dia berada di barisan terdepan. Ini jenderalnya Indonesia ini. Dia menghadapi perang gerilya di sebuah daerah. Itu peluru berada di atas kepalanya. Brabus. Ya kan? Dia lihat letusan itu. Pada saat itu dia baru tersadar. Dia bisa saja mati. Kapan saja bisa terjadi kan. Peluru itu nyasar ke tempat dia. Pada saat itu dia terucap juga. Ya Allah Tuhan yang sebenar-benarnya lindungilah saya. Ini manusia kalau sudah kepepet baru dia minta kekuatan dari Allah SWT. Tapi kalau misalnya dia merasa aman-aman saja. Ya kan, semua yang dia miliki punya. Maka dia lupa sama Allah. Itu artinya Ustaz, kalau kenikmatan itu juga sebenarnya ujian juga Ustaz. Nah iya, makanya nikmat itu ujian. Iya, jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan tersebut. Sehingga kita lupa dan nggak selalu ingat kepada Allah nih Ustaz. Benar nih Ustaz. Dan mudah-mudahan jangan sampai Ustaznya kita baru sadar ketika hari kiamat itu semakin dekat. Ketika Ustaz tadi ketika matahari terbitnya sudah berbalik, ini Ustaz kita baru sadar setelah itu. Makanya mungkin Ustaz di awal-awal ini ya kita ya haruslah untuk mencari bekal guna kehidupan kelak nih Ustaz ya. Dalam surat Iqra itu Allah gambarkan kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Ya, ingatlah tak kala manusia itu melampaui batas. Ya, togo itu melampaui batas. Harusnya dia mengikuti petunjuk Allah, mengikuti ya apa yang diarahkan oleh Rasulullah. Nah dia nggak peduli. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia merasa dirinya sudah kaya, karena merasa diri sudah cukup. Ilmu saya cukup, tidak perlulah diatur-atur. Saya bisa pakai akal saya, pakai ilmu pengetahuan. Dia lupa bahwa ya Allah SWT membimbing dia agar dia selamat. Ya. Dia mengikuti prasangka-prasangkanya lewat akal pikirannya. Padahal itu belum tentu benar. Nah ini manusia ya.
Benar luar sekali biasa. Ustaz. Sebenarnya banyak sekali sebenarnya kalau kita mau lihat tanda-tanda akhir zaman nih Ustaz. Tadi seperti juga tanda-tanda alam nih Ustaz ya. Kemudian juga tanda-tanda perilaku manusia yang sudah mulai menyimpang nih Ustaz. Sebenarnya dengan hal tersebut kita harus bisa menyikapi sebenarnya dan semakin menyadarkan kita sebenarnya Ustaz sebelum nantinya terjadi hal-hal yang seperti yang kata Ustaz tadi. Matahari terbalik tadi terbitnya. Nah, itu sudah mendekati benar nih Ustaz. Makanya dari awal-awal sudah kita selalu diingatkan untuk selalu mencari bekal genah kehidupan kelak, Ustaz. Betul. Dan saya pernah membaca salah satu hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat akan timbul berbagai fitnah, ya Ustaz. Bagaikan sepotong malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang muslim beriman, tetapi pada sore harinya mereka telah menjadi kafir. Nah, ini gimana nih Ustaz? Ya, Masya Allah ya. Jadi memang manusia saat ini dalam kondisi kegundahan yang luar biasa. Bukan mereka tidak punya ilmu, bukan mereka bodoh, tetapi penyakit di dalam dirinya itu luar biasa. Sehingga Al-Quran mengatakan fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada, walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ya, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, kalau yang sadar akan Ramadan ini, dia ingin bersihkan penyakit-penyakitnya tadi. Karena dosa itu banyak. Nah, salah satu bentuk dosa yang menjadi tanda-tanda akhir zaman juga adalah bagaimana kita lihat sekarang makin banyak riba di mana-mana. Orang memakan renten, orang mengenakan uang, orang bermain judi di mana-mana. Ya, ini tanda-tanda bagaimana orang mengelola harta yang Allah berikan dengan tidak dituntun oleh Allah SWT. Sehingga yang kaya makin kaya, yang makin susah sekarang. Nah, tanda-tanda hari kiamat juga adalah diantaranya makin banyaknya orang kaya yang tidak terbatas sekarang. Sehingga kita lihat ya, di negara-negara yang ya mayoritas muslim lah sekarang ya, mereka berlomba-lomba membangun menara-menara yang tinggi. Mereka berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka berlomba-lomba membangun fasilitas-fasilitas yang wow gitu oleh manusia. Menghabiskan dana yang tak terbatas. Dia nggak tahu rakyatnya sedang sengsara, makan aja susah. Hutang ada di mana-mana, dia nggak peduli. Nah, hutangnya itu sendiri banyak yang riba yang terjadi. Sehingga mereka terpuruk. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, mereka ingin berperang dengan Allah SWT karena riba tadi. Nah, riba yang menyebar di mana-mana ini adalah salah satu tanda akhir zaman yang akan terjadi. Benar nih Ustaz. Kalau kita lihat sebenarnya Ustaz, kalau tadi seperti bicara mengenai riba nih Ustaz, ya sebenarnya saat ini kan sudah banyak tidak kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan dengan riba nih Ustaz. Apakah itu juga tanda-tanda semakin banyaknya kita melakukan membuka suatu jalan untuk kebaikan? Semakin banyak juga orang melakukan jalan untuk kejahatan nih Ustaz. Itu merupakan tanda-tanda ya enggak Ustaz? Makanya kata Rasulullah, selamatlah orang yang menggigit sunnah itu dengan gerahamnya. Nah, dengan hadirnya ya beberapa kelompok yang sadar, lalu kemudian membangun bank syariah, benar, Ustaz. Membangun ekonomi syariah, membangun bagaimana bermuamalah yang salim, yang tunduk kepada Allah, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kejujuran, yang memberi kemudahan-kemudahan, yang memberi keuntungan kepada masyarakat banyak. Sekarang kita lihat kan, di balik orang-orang yang tadi bermegah-megahan tadi. Tapi kita lihat juga begitu banyak sekarang di tengah umat ini, orang yang baik hati. Di tengah pandemi ini kita lihat ada seorang ibu, saya 80 miliar, harta saya sumbangkan untuk ini. Ibu-ibu itu pengusaha, muslimah. Saya nyumbang 30 miliar. Bahkan kita lihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar dipimpin kaum muslimin itu berbagi-bagi kepada pegawai-pegawainya. Inilah saat kita sebenarnya berinfak. Saat paceklik, sebagaimana kita lihat dahulu, seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, ya, Aisyah radhiyallahu an, ibunda kaum muslim mengatakan, berbahagialah Abdurrahman bin Auf, dia akan masuk surga dengan merayap. Ya, dia dengar seperti itu. Kenapa? Ya, dia bisa merayap. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu ketika paceklik terjadi di Madinah, justru dia kemudian membelanjakan, ada barang yang datang
Ya, kafilah datang, dia belanjakan semua. Lalu orang menawar sampai 7 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Kata dia, hari ini saya tidak berjualan dengan manusia. Karena kalian tidak akan sanggup membelinya. Hari ini saya sedang berjualan dengan Allah SWT. Wahai penduduk Madinah, siapa di antara kalian membutuhkan makanan di atas kendaraan yang baru datang ini, ambillah sesuka kalian. Dan Abdurrahman bin Auf tidak pernah takut dia miskin dengan itu. Justru dia melihat dengan kebaikan yang bisa dilakukan, berbagi dengan dia bisa lakukan, justru banyak menyelamatkan umat. Nah ini kan dahsyat ya. Di satu sisi ada orang-orang yang kemudian tidak melihat kebaikan ini sebagai kesempatan untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Satu sisi mungkin orang makin lama banyak yang lupa. Benar. Ketika diberikan harta. Benar sekali, dan mungkin juga nih Ustaz ya dengan adanya kayak tadi sebenarnya banyak yang bermuamalah secara syariah, itu sebenarnya itu untuk mengingatkan kembali kepada kita untuk kembali ke jalan ini loh yang sebenarnya. Kalau kan kita lihat kan semakin banyaknya ya kegiatan muamalah yang tidak secara syariah, padahal dengan saat ini semakin gencarnya kita bermuamalah secara syariah. Mungkin sekaligus menyadarkan bahwa sudah saatnya kita untuk kembali ke arah yang seperti itu. Karena memang konsep di dalam Islam itu adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jadi Allah SWT itu kebaikannya begitu dahsyat. Cobalah kita mau hitung nikmat mata yang Allah berikan. Bagaimana Allah berikan nikmat jantung yang Allah berikan. Enggak kayak itu. Begitulah kebaikan Allah kepada makhluknya yang bernama manusia. Tapi tadi, apakah manusia itu bisa bersyukur dengan nikmat-nikmatnya Allah, lalu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik juga kepadanya. Dalam sebuah kesempatan saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang sedang berbisnis ya. Ketika dia berjualan pempek, dia kurangi rasa cukanya, dia kurangi kualitas daging ikannya. Saya sampaikan kepada teman tadi. Coba ya, walaupun harganya murah, kau perbaiki itu rasa cukanya. Kau perbaiki itu ikannya. Cari ikan yang segar. Wah, modalnya tak cukup ini katanya kan. Hitung-hitungan dunianya pasti kalah ini. Saya jual cuma sekian. Dari mana dapat untungnya? Masya Allah, saya bilang. Ingatlah, ini yang sering kita lupakan. Yang menjamin rezeki kita hanya Allah. Ketika kita bisa ya membuat orang itu alhamdulillah alangkah enaknya ya Allah, harganya murah, enak. Disitulah keberkahan. Dan ternyata teman tadi ya mencoba melakukannya. Walaupun dalam hitungan-hitungan itu rugi gitu ya. Iya. Ternyata di akhir perhitungannya kok untungnya bisa 2 kali lipat ya. Dari mana ya? Nah di sini yang sering kita lupakan. Kita selalu melihat rezeki itu hanya matematik saja gitu. Kalau saya modal 10.000 maka hitung-hitungannya untungnya 20.000. Nah kalau saya naikkan lagi kualitas ikannya kan lebih mahal. Namun ternyata ketika dia coba lakukan itu, dia coba tutup mata daripada perhitungan-perhitungan manusia, ternyata Allah datangkan keuntungan dari yang lain. Bahkan berlipat-lipat dibandingkan dengan perhitungan akalnya. Nah disinilah Allah sampai menyatakan tadi, Allah hanya menerima ya amal daripada kita itu ketika kita amalkan dengan muhsin. Nah nih, fahuwa muhsin, falahum ajran kata Allah. Sering-sering disebut nama saya. Ustaz. Jadi yang layak akan diganti oleh Allah itu adalah amal yang ihsan. Yang baik Ustaz. Baik Ustaz, mungkin sudah berpanjang lebar kita berbicara mengenai ciri-ciri akhir zaman nih Ustaz. Salah satunya yang kita harus sikapi adalah dengan sabar. Sebenarnya banyak juga yang kita dapat lakukan untuk menghadapi akhir zaman ini Ustaz. Di antaranya kita juga harus jujur ya Ustaz ya. Kita juga harus disiplin dan juga harus berani untuk berjalan di jalan yang benar nih Ustaz. Betul. Mungkin di akhir nih Ustaz, mungkin Pak Ustaz bisa menyampaikan bagaimana cara kita menyikapi terutama sabar dalam menghadapi ciri-ciri akhir zaman ini. Silakan Ustaz. Ya Ustaz Muhsin ya. Masya Allah, sebenarnya bertebaran tanda-tanda akhir zaman. Tadi secara sederhananya saya sampaikan hadirnya Rasul saja, wafatnya Rasulullah SAW saja sudah menggambarkan kita ini hidup di akhir zaman. Maka sadarlah, ya jangan sampai kita kehilangan fokus. Ini dunia ini hanya sementara. Tempat kita berbekal untuk akhirat. Hidup di dunia ini sebentar. Hanya seperti kita
ya di waktu sore dan waktu pagi dan petang hari. Jadi sebentar sekali. Mari kita fokus mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Ya. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dan anak cucu kita